Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam di mana Anda berada. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang Nautical Project by AI yang berjudul Correct Smart Learning, Everyday Uses and Future Possibilities. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Rika Sarifasya dari kelas Nautika 1 India dan juga absen 19. Di sini tujuan saya adalah menyelesaikan tugas UAS saya di matkul Teknologi Informatika di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Baik, saya lanjut saja. Yang pertama, hari ini atau saat ini kita itu mau belajar tentang apa sih? Yang pertama kita akan memahami generatif AI. Yang kedua adalah memahami project saya yang berjudul tentang Correct Smart Learning. Dan yang ketiga adalah memahami etika penggunaan AI. Dan apa sih ketiga pelajaran itu? Mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama, apa sih itu generatif AI atau Gen AI? Menurut saya, teman-teman yang sedang melihat video ini pastinya sudah tidak asing dengan kata AI atau Artificial Intelligence. Gen AI atau generatif AI adalah kecerdasan buatan yang dapat menciptakan konten baru seperti teks, gambar, suara, video, ataupun kode, ataupun coding. Kalau misal ambil contoh nih, kalau teman-teman lihat di scroll TikTok ataupun scroll IG, itu pasti ada beberapa konten yang di bawahnya itu bertuliskan berlabel AI. Maka dari itu adalah video yang dihasilkan dari generatif AI. Oke, yang kedua adalah bekerja dengan mempelajari data besar, lalu menghasilkan output baru yang mirip dengan data yang dipelajari. Semisal nih, kalau Gen AI itu menurut saya itu seperti manusia. Kalau diajarkan satu persatu data satu dimasukkan atau dipelajari sampai banyak data dipelajari oleh AI itu, kemudian kita masukkan salah satu permasalahan ataupun salah satu soal, maka Gen AI itu dapat mempelajari soal itu dan juga bisa menyelesaikan soal itu. Oke, yang ketiga adalah contohnya ada ChatGPT, DALL-E, Copilot, dan juga Gemini. Tapi saya lebih sering menggunakan ChatGPT untuk keperluan AI saya untuk mengerjakan tugas ataupun mempelajari suatu mata kuliah. Oke, selanjutnya adalah benefit dan juga examples. Oke, yang pertama adalah manfaat ataupun benefit yang kita dapatkan dengan penggunaan AI. Yang pertama adalah membantu proses belajar dan pendidikan. Dimana kalau misalnya kita belajar kesusahan dalam memahami suatu materi dari dosen, kita bisa tanya kepada AI, guys. Jadi kalau semisal saya bahasakan itu kayak AI itu adalah dosen kedua saya gitu. Jadi di asrama saya pelajari tentang AI, pelajari tentang suatu matkul yang susah kepada AI. Setelah itu yang kedua adalah mempermudah pembuatan materi, teks, gambar, dan juga presentasi. Dimana kita bisa mengerjakan suatu presentasi, membuat suatu gambar itu dari AI aja, guys, dengan mengetikkan prompt ataupun perintah yang sudah kita buat. Setelah itu yang ketiga adalah membantu pekerjaan seperti penulisan, coding, desain, dan juga analisis. Setelah itu ada membuat proses kerja lebih cepat, efisien, dan juga kreatif, guys. Dan yang terakhir adalah memberikan solusi cerdas dan rekomendasi otomatis. Dimana semisal kita ingin minta saran atau minta masukan kepada AI, tolong ChatGPT masukan yang bagus itu untuk apa, untuk proyek saya. Itu ChatGPT akan menjelaskan secara rinci positif atau negatifnya ataupun dampaknya kepada kita sendiri. Dan itu membuat kita lebih kreatif dan juga lebih efisien dalam hal bekerja suatu tugas tersebut. Setelah itu, contoh-contoh dari penggunaan AI. Yang pertama adalah membantu membuat tugas dan laporan, semisal seperti penulisan, ringkasan, struktur tulisannya itu sudah benar atau belum. Itu sudah dijelaskan atau sudah dibuat oleh AI itu sendiri. Setelah itu yang kedua adalah membantu riset, seperti riset tentang hal ininya ataupun riset-riset tentang dunia pelayaran seperti itu. Setelah itu yang ketiga adalah penerjemah dan pengecek grammar. Jadi kalau misal kita mau nge-translate dari bahasa A ke bahasa B gitu, kita bisa menggunakan AI untuk translate tersebut. Oke, selanjutnya adalah what is CSL? CSL is my project right now. Jadi Correct Smart Learning atau yang saya singkat dengan CSL adalah sebuah media pembelajaran berbasis website yang bisa kita gunakan kapanpun, dimanapun, dan juga dengan menggunakan internet saja. Itu dapat membantu mahasiswa ataupun taruna untuk
mempelajari dan memahami aturan internasional Colrec dengan cara yang lebih menarik, cara yang lebih praktis, cara yang lebih interaktif juga seperti itu. Jadi memudahkan lah, pokoknya memudahkan taruna pelayaran untuk memahami aturan Colrec yang sudah ada. Setelah itu, gimana cara pembuatannya? Yang pertama itu adalah saya menentukan tujuan konsep website pembelajaran. Tujuan saya membuat Colrec ini tuh apa sih? Pastinya untuk membantu taruna-taruna ataupun mahasiswa pelayaran. Setelah itu yang kedua adalah mengumpulkan materi Colrec yang sesuai dan terpercaya. Jadi saya mencari dari aturan 1 sampai aturan 20 di sebuah jurnal, di sebuah website yang sudah terpercaya tentang aturan Colrec. Dan saya masukkan ke website yang sudah saya buat, yaitu tentang Colrec Smart Learning. Setelah itu yang ketiga adalah mendesain tampilan website seperti apa saja fitur-fitur yang harus diberikan. Misalkan di beranda itu isinya apa saja, seperti itu. Setelah itu yang keempat adalah membuat website menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript yang dibantu oleh ChatGPT untuk membuat kode tersebut. Setelah itu yang kelima adalah menambahkan fitur utama, beranda, materi, kuis, simulasi, dan juga tentang. Dan itu fitur-fitur yang akan digunakan oleh user seperti itu. Setelah itu yang keenam adalah menguji website agar berjalan dengan baik. Jadi setelah saya coding menggunakan AI, setelah itu saya coba-coba apakah ada error, apakah ada yang perlu diperbaiki, apakah ada yang perlu dievaluasi, seperti itu. Setelah itu yang ketujuh adalah mempublikasikan website agar bisa diakses pengguna. Jadi setelah website ini dipakai, saya ingin mempublikasikan menggunakan server agar dapat digunakan atau dapat pokoknya digunakan oleh taruna pelayaran, seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah tampilan kode atau script yang dibuat oleh ChatGPT untuk menyusun project saya, yaitu CSL, Colrec Smart Learning, dan ada beberapa bahasa. Yang pertama adalah HTML, itu sebagai fondasi utama, dan juga CSS untuk stylenya atau untuk agar lebih menarik. Setelah itu ada JavaScript, itu untuk pemrograman yang dapat lebih interaktif lah kepada penggunanya. Setelah itu, kenapa sih saya membuat CSL ini? Yang pertama, keselamatan pelayaran itu sangat bergantung pada pemahaman terhadap aturan Colrec. Di mana saat taruna pelayaran itu tidak paham ataupun belum paham tentang aturan Colrec secara rinci, secara detail, itu akan meningkatkan resiko keburukan yang akan berdampak negatif pada taruna pelayaran. Setelah itu yang kedua adalah banyak siswa pelayaran masih mengalami kesulitan memahami aturan karena bersifat teoritis, kurang interaktif yang diberikan dari dosen. Misalkan dosen itu mengajarkan dengan cara yang sama, dengan cara yang bosan setiap harinya, itu akan membuat taruna pelayaran itu jadi malas untuk belajar karena ya monoton saja. Setelah itu yang ketiga adalah kesalahan dalam memahami aturan. Dimana kalau misal kita kurang paham ataupun salah paham tentang aturan itu akan berdampak negatif pada kita dengan tentang pemahaman aturan Colrec. Setelah itu yang keempat adalah diperlukan media pembelajaran modern yang praktis, menarik, dan juga mudah dipahami. Itu sangat penting untuk anak-anak generasi sekarang, khususnya taruna generasi sekarang, untuk mengerjakan ataupun untuk memahami suatu peraturan ataupun Colrec. Nah, maka dari itu ini adalah alasan-alasan saya untuk membuat project saya, yaitu Colrec Smart Learning. Setelah itu, di sini adalah tujuan dan juga main function atau fungsi utama. Yang pertama adalah tujuan pertama adalah membantu siswa memahami aturan pelayaran internasional. Yang kedua, menyediakan media belajar yang modern dan praktis dengan menggunakan alat digital. Setelah itu dengan mendukung pembelajaran mandiri, meningkatkan pemahaman keselamatan navigasi, dan juga main functionnya adalah menyediakan materi Colrec secara jelas dan terstruktur, memberikan latihan dan kuis interaktif, membantu persiapan ujian dan praktik pelayaran. Oke, selanjutnya ini adalah fitur-fitur yang sudah saya buat. Yang pertama adalah beranda, materi, kuis, simulasi, dan juga tentang. Dan kita akan geledah satu persatu. Check it out. Oke, di sini adalah preview websitenya. Yang pertama ini adalah page beranda atau halaman beranda, dimana di sini belum sampai bawah ya, tetapi dalam rinciannya ini ada suatu penjelasan dari Colrec Smart Learning itu apa. Setelah itu ada ringkasan apa yang akan kita pelajari. Setelah itu cara penggunaan websitenya. Setelah itu ini adalah page materi, di mana page materi ini berisikan tentang materi-materi Colrec dari aturan 1 sampai aturan 20 secara rinci, dan juga ada progres belajar Colrec
Setelah itu ada fitur tentang fitur tentang menambahkan suatu materi atau suatu aturan korek, misalnya aturan 1 dijadikan sebagai aturan favorit agar kita tidak lupa, seperti itu. Dan juga ada daftar materi. Setelah itu kita jika untuk mencari sebuah aturan itu juga bisa teman-teman di sini. Misalkan aturan tentang overtaking itu berarti aturan 13, seperti itu. Oke, selanjutnya adalah page quiz. Kalau page quiz ini digunakan untuk melatih atau untuk latihan soal dari taruna pelayaran untuk mengerjakan soal satu persatu dari adanya aturan korek dari 1 sampai 20, seperti itu. Di sini ada tingkat kesulitannya, ada dasar dan juga pemula. Oke, selanjutnya ini adalah page ujian, di mana page ujian ini digunakan untuk menilai apakah taruna ini sudah paham, sudah benar semua tentang soal yang sudah ada. Itu berisikan sebuah soal dan dikasih waktu yaitu 8 menit dan juga ada penjelasan mengenai kesalahan yang sudah dibuat. Setelah itu ada page simulasi. Di sini disimulasikan saat kita kondisi di kapal, saat kita kondisi di laut, itu apa yang harus kita lakukan. Di sini ada soal dan juga ada pilihannya. Kita harus menjawab dengan benar dan juga tepat. Setelah itu ada hint. Ini itu digunakan untuk suatu kunci kunci jawaban, bukan kunci jawaban, seperti petunjuk untuk mengerjakan soal ini. Setelah itu ada page tentang, di sini page tentang itu tentang pokoknya tentang Correct Smart Learning itu seperti apa sih? Isinya itu seperti apa sih? Pengembangannya apa gitu yang perlu dikembangkan, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke demo website. Check it out. Hai guys, di sini kita sudah berada di website Correct Smart Learning. Di sini saya ingin mempresentasikan satu persatu secara detail tentang website yang sudah saya buat. Yang pertama, di sini kita berada di halaman beranda, di mana ini adalah tentang penjelasan secara singkat, belajar korek secara visual, interaktif dan juga praktif. Dan di sini adalah pengertian tentang Correct Smart Learning dan juga di sini adalah ringkasan dari website ini, guys. Setelah itu ada cara menggunakan website ini. Yang pertama adalah dengan baca materi, latihan kuis, coba simulasi. Dan juga di sini adalah fitur utamanya, yaitu visual situasi kapal, kuis bertingkat, simulasi dan juga rule referensi, seperti itu. Setelah itu di bawahnya di sini saya memunculkan preview materi korek dari aturan 1 sampai aturan 20, di mana kita bisa memencet satu persatu dari gambar yang sudah jelas, teman-teman. Misalkan kapal 1 tentang aplikasi, kapal 2 itu tentang tanggung jawab. Di sini ada gambar tentang kapten. Setelah itu ada rule ketiga, itu tentang istilah atau definisi dari kapal layar, kapal memancing, kapal bermesin itu apa. Ini gambarnya sudah jelas juga. Dan ini benar-benar gambarnya sangat menarik dan juga mudah dipahami pastinya untuk taruna pelayaran. Nih dari aturan 1 sampai aturan 20 dengan penjelasan singkat di bawahnya, dan itu pastinya memudahkan taruna pelayaran untuk memahami aturan 1 sampai 20. Dan juga saat kita mencet nih aturan preview materi, misalkan aturan 2 nih, kita pencet, nah langsung dialihkan ke aturan 2, yaitu tentang responsibility. Itu rule 2, itu penjelasannya bagaimana itu secara detail, guys, di materi atau di halaman materi ini. Dan juga nih cara menggunakan website ini, itu tadi untuk preview materi. Oke, kita langsung ke cara menggunakan website ini, yaitu tentang baca materi, langsung dialihkan ke page materi. Setelah itu latihan kuis, langsung kita alihkan ke kuis. Setelah itu coba simulasi, langsung dialihkan ke halaman simulasi. Oke, lanjut saja. Yang kedua adalah tentang halaman materi. Di sini di halaman materi itu berisikan tentang pendahuluan, gambar situasi kapal. Setelah itu rule dari 1 sampai 20. Dan di sini juga ada dari aturan 1 sampai 20 itu sudah gampang untuk ditekan agar kita lebih mudah nih. Misalkan aturan 3. Nah, aturan 3 berarti di sini. Jadi itu cepet banget. Kalau misal kita ribet untuk scroll, kita bisa pencet aja langsung di sini. Setelah itu di sini adalah progress belajar korek, di mana rule ini akan otomatis tercentang saat kamu scroll sampai bagian materinya. Itu dari 0 sampai 100%, guys. Semisal aku belajar nih, tadi kan udah sampai mungkin sampai aturan 7 nih. Centangnya sampai aturan 7. Itu baru 35%. Dan kalau misal aku pencet sampai aturan 20, nah nanti aku bisa belajar itu
dengan progres 100% seperti ini. Nah, 100% kan. Setelah itu di sini juga taruna pelayaran itu dapat menambahkan rule itu ke rule favorit. Misalkan nih, aku kurang paham tentang rule 3 atau tentang aturan 3, aku pencet di favorit, nanti di bawahnya bakal ada rule favorit saya adalah rule 3, dimana langsung pencet saja biar kita lebih gampang untuk menemukan rule apa yang kita belum paham. Misalkan rule 5 belum paham, rule 6 belum paham, nah itu langsung menambahkan di rule favorit saya. Setelah itu di sini juga ada search engine-nya, dimana kita misalkan nih, aturan berapa ya tentang overtaking, atau aturan berapa ya tentang penyusulan overtaking. Nah, nih kita ketikkan overtaking, langsung muncul rule 13, langsung kita pencet. Nah, rule 13 ini tentang overtaking. Seperti itu untuk memudahkan siswa untuk menemukan suatu kata kunci pastinya. Setelah itu kita lanjut nih di materi kuis atau di halaman kuis. Di sini kuis itu digunakan untuk melatih siswa atau melatih taruna untuk lebih paham tentang aturan yang sudah ada. Itu ada tingkat kesulitannya, dasar ataupun lanjutan. Itu kita tinggal dipilih saja jawabannya mana. Dalam situasi head on antara dua kapal bermesin, tindakan yang umumnya tepat adalah ini berdasarkan aturan 14, yaitu saling berhadapan. Kalau saat saling berhadapan, kita harus kedua kapal berbelok ke starboard atau ke kanan. Kita jawab. Nah, ini jawabannya benar. Setelah itu soal berikutnya, kalau misalnya kita salah, misalkan saya salahkan ya, nanti kurang tepat nih. Terus ada penjelasannya tentang rule 8, tindakan menghindari harus tegas, jelas, dan cukup besar sehingga kapal lain dapat melihat niat manuver. Nah, itu sangat berguna lagi. Ini sangat berguna untuk mengkoreksi saat taruna itu menjawab dengan salah. Itu ada jawaban yang benar, setelah itu dijelaskan dengan rinci tentang jawaban yang benar tersebut. Setelah itu ada mode ujian nih. Kalau mode ujian itu biasanya digunakan oleh dosen, itu digunakan untuk menilai apakah taruna ini sudah paham atau belum. Itu diberikan 10 soal dan juga diberikan waktu 8 menit. Ini soalnya acak teman-teman, jadi sulit banget buat menyontek ya, seperti itulah. Kita langsung coba aja nih tentang aturan atau tentang mode ujiannya. Yang pertama, ini dari nomor 1 sampai 10. Ini misalkan kita jawab aja langsung. Nah, kita jawab terus sampai 10 nomor dengan waktu 8 menit nih. Nah, ini sampai itu 7, oke. Ini aku jawab ngasal biar cepet aja ya guys. Setelah itu selesai ujian. Nah, kita cuma dikasih nilai 50/100. Nah, ini langsung muncul nilainya, dan juga ada yang salah dan juga ada yang benar. Kalau benar itu langsung benar, kalau salah itu nanti ada penjelasan juga pastinya. Jadi taruna itu pastinya lebih paham biar ada suatu evaluasi lah, seperti itu. Ini salah aturan berapa gitu kan. Setelah itu lanjut ke halaman simulasi. Kalau halaman simulasi ini lebih ke suatu kondisi di kapal ataupun suatu kasus lah, studi kasus tentang kapal. Itu tentang rule 13 overtaking ini. Nah, kamu mengemudikan kapal bermusim malam hari, kamu melihat lampu sisi hijau dan lampu beritan kapal lain. Artinya kamu berada di posisi menyusul kapal tersebut. Apa tindakan yang paling tepat? Nah, ini tindakan yang paling tepat itu apa sih? Nah, ini kalau misalnya kita bingung, kita cari kata kuncinya di hint atau sebagai petunjuknya. Ingat, kapal yang menyusul selalu diperlakukan sebagai giveaway vessel. Berarti kita jawab ini dan jawab. Nah, jawabannya benar kan? Dalam situasi overtaking, kapal yang menyusul adalah giveaway vessel dan harus mendarat dengan aman tanpa mengganggu kapal yang disusul sesuai aturan rule 13. Di sini sudah detail banget penjelasannya, rule-nya berapa, penjelasan dari rule-nya itu juga bagaimana, itu sudah sangat jelas sekali. Ini situasi berikutnya itu banyak latihan soal guys. Nah, ini rule 19 masih selesai gitu. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir adalah tentang halaman tentang ya seperti itu. Ini adalah penjelasan tentang Corvette Smart Learning itu apa saja pengertiannya. Terus itu untuk taruna nautika pastinya ya, karena teknika itu jarang sekali untuk mempelajari Corvette ini. Setelah itu juga atur kenapa website itu dibuat, terus apa saja yang ada di website ini, manfaat untuk taruna itu, arah pengembangan ke depannya itu bagaimana, itu dijelaskan di sini. Apa saja yang ada di website, materi ringkas, Corvette 1-20, manfaat untuk taruna, membiarkan berpikir sesuai pola good seamanship. Good seamanship itu sangat penting guys.
Setelah itu arah pengembangan kedepannya untuk mengembangkan website ini selanjutnya, seperti latihan syarat bunyi, penambahan material text and shapes, integrasi database dan akun pengguna, dan juga bank soal yang lebih besar, yang lebih banyak untuk modul ujian. Seperti itu. Jadi ini website yang perlu dikembangkan. Ini sudah bagus lah, menurut saya sudah bagus, sudah komplit, gambarnya sudah jelas, tinggal mempoles saja apa fitur-fitur yang kurang lah. Ini sudah fitur di materi sudah lebih mudah dipahami, ada tool favorit saya seperti itu, kuis, simulasi, dan juga terbuka. Oke, itu saja penjelasan dari website saya. Oke, langsung saja ke kelebihan CSL. Oke, teman-teman, di sini kita lanjut tentang kelebihan dari CSL. Yang pertama itu adalah membantu siswa memahami Colrec dengan cara yang lebih mudah dan terstruktur pastinya. Karena saat kita belajar tidak struktur itu kita bingung pastinya. Kita belajarnya dari mana, kita belajarnya sampai mana, seperti itu. Tapi kalau dari CSL ini pastinya runtut dan juga terstruktur. Setelah itu yang kedua adalah berbasis website sehingga bisa diakses kapan saja dan di mana saja menggunakan HP ataupun laptop. Setelah itu menyediakan materi yang ringkas, jelas, dan sesuai kebutuhan pelayaran. Saat itu saya membuat dari jurnal-jurnal yang sudah ada, maka dari itu ini adalah materi yang sudah ringkas, sudah terpercaya juga dari aturan 1 sampai aturan 20. Setelah itu dilengkapi fitur kuis nih untuk latihan taruna pelayaran agar lebih paham tentang masalah-masalah ataupun simulasi yang akan berhadapan di saat peralahan nanti ataupun saat di kapal nanti. Setelah itu nih, aku akan bahas tentang kekurangan CSL. Kekurangannya apa aja sih? Oke, langsung aja. Yang pertama adalah membutuhkan koneksi internet untuk mengakses website. Jadi kalau misal teman-teman gak ada internet nih, itu gak bisa nyambung ke website ini. Setelah itu yang kedua adalah masih bergantung pada perangkat digital, HP ataupun laptop. Tapi kalau saya tahu pasti semua teman-teman taruna ini sudah punya nih tentang punya dengan laptop, komputer ataupun HP, dimana HP aja bisa 2. Setelah itu yang ketiga adalah simulasi masih terbatas dibanding simulator profesional kapal. Cuman karena project ini adalah project pembelajaran saja, simulasinya nanti akan dikembangkan ke depannya. Setelah itu yang keempat adalah materi perlu selalu diperbarui agar sesuai regulasi terbaru. Jadi saat si IMO atau International Maritime Organization membuat suatu peraturan terbaru, maka harus diupdate terus aturannya. Setelah itu adalah pengembangan CSL untuk kedepannya. Yang pertama adalah pengembangan fitur simulasi yang lebih interaktif, di mana tidak hanya monoton saja, tapi harus lebih interaktif agar taruna pelayaran dapat memahaminya lebih seru lagi, lebih menarik lagi lah pokoknya. Setelah itu yang kedua adalah integrasi AI sebagai pembimbing pelajar. Jadi saat kita kebingungan, apa sih maksud dari aturan ini? Maka dari itu harus dapat dikomunikasikan atau dapat diberikan kepada AI. Setelah itu yang ketiga adalah penambahan materi yang lebih lengkap, seperti materi dari aturan 1 sampai aturan 36. Setelah itu yang keempat adalah penambahan fitur audio dan juga visual. Pasti tidak bosan lah kalau misal kita lihat saja tapi tidak ada suaranya. Nah, maka dari itu saya ingin menambahkan fitur audio dan juga visual. Setelah itu yang kelima adalah multi language atau bahasa internasional, di mana kita bisa mentranslate ataupun bisa memindahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Dan itu sangat penting sekali guys. Karena apa? Karena saat sekarang kita harus belajar atau harus fluent, harus fasih tentang bahasa Inggris kalau kita ingin bekerja di kapal asing atau di perusahaan asing seperti itu. Maka dari itu ini adalah pengembangan yang sangat penting untuk CSL ke depannya. Oke, setelah itu adalah saya ingin membahas tentang apa sih etika yang harus kita terapkan untuk menggunakan AI. Yang pertama adalah menggunakan AI sebagai alat bantu, bukan untuk sepenuhnya menggantikan usaha sendiri guys. Jadi kita itu tetap ide dari kita sendiri, tapi kita bisa dikembangkan atau bisa meminta masukan kepada AI, seperti itu. Setelah itu yang kedua adalah tidak menggunakan AI untuk mencontek, plagiarisme ataupun kecurangan akademik. Jadi saat kita ujian itu jangan sampai menggunakan AI karena itu adalah suatu simbol mencontek. Setelah itu yang ketiga adalah memeriksa kembali hasil AI, apakah ini sudah akurat, sudah benar-benar detail, sudah benar-benar betul atau belum, itu harus kita cek guys. Jadi tidak langsung kita ambil jawaban dari AI, oh udah selesai gitu. Setelah itu adalah menghargai karya orang lain dan tidak mencuri konten melalui AI. Jadi ini adalah salah satu hal penting
dari etika penggunaan AI dan harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari dalam menggunakan AI, guys. Setelah itu, ini adalah suatu larangan penggunaan AI yang larangan penggunaan AI oleh pengguna AI. Seperti itu. Yang pertama adalah tidak digunakan untuk kecurangan akademik seperti tadi. Tidak boleh misalkan lagi ujian P2TL itu kita menyontek melalui AI seperti itu, guys. Setelah itu yang kedua adalah tidak digunakan untuk menyebarkan hoax nih. Misal kayak kita membuat video ke AI tentang aturan-aturan atau aturan yang sekiranya menyimpang seperti itu tidak diperbolehkan, guys. Setelah itu tidak untuk kejahatan cyber ataupun pelanggaran privacy. Jangan sampai untuk mencuri data-data orang lain, guys, dalam menggunakan AI. Setelah itu adalah tidak untuk merugikan orang lain. Jadi inti dari pelarangan atau inti dari larangan penggunaan AI itu adalah tidak merugikan orang lain, seperti merugikan dalam mencuri hal privasi ataupun menyontek seperti itu, teman-teman. Oke, setelah ini adalah penilaian taruna dari 10 responden mengenai project AI saya yang berjudul Correct Smart Learning. Yang pertama saya ingin menilai tentang tampilannya, yaitu diberikan nilai 9,7, fitur 9,5 dan juga kegunaan 9,8 dari 10. Pastinya ini sudah baik sekali, di atas baik dan juga mungkin di bawah sempurna, karena sempurna itu adalah yang 10, teman-teman. Baik, oke, di sini kita ada conclusion dari pembahasan kita tadi, future potential of conclusion Correct Smart Learning. Oke, yang pertama itu adalah Correct Smart Learning itu menjadi media pembelajaran modern berbasis website yang bisa kita gunakan kapan saja, di mana saja, dengan yang praktis dan juga mudah dan juga tidak ribet-ribet lah pokoknya, dan juga menarik, teman-teman. Itu adalah hal penting untuk kita belajar hal yang baru. Setelah itu yang kedua adalah membantu siswa memahami aturan Correct dengan cara yang lebih mudah dan juga interaktif, agar tidak bosen lah kalau misal belajar dari buku saja seperti itu. Setelah itu adalah menyediakan materi, kuis, dan simulasi sebagai sarana belajar yang efektif dan juga efisien. Setelah itu mendukung pembelajaran mandiri kapan saja dan di mana saja. Mau di sekolah, mau di kampus, mau di jalan, ataupun mau di kelas, itu bisa digunakan kapanpun. Setelah itu memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan agar lebih lengkap dan juga bermanfaat bagi taruna pelayaran yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar Indonesia, seperti itu. Ini adalah hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas taruna-taruna pelayaran, terutama untuk nautika, untuk mempelajari suatu aturan seperti aturan Correct itu sendiri. Oke, itu saja presentasi dari saya. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.